Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafid Burhanuddin Atabarok, mahasiswa di 4 Manajemen Bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisa Tertundanya Bongkar Muat Batubara di JTPLDU menggunakan metode House of Risk. Untuk bab satu latar belakang, eh, dilihat pada gambar tersebut, diketahui bahwa selama proses bongkar muatan di PT Atiguna Putra Jepang Pacitan pada tahun 2024 mengalami keterlambatan di setiap bulannya. Keterlambatan tersebut melebihi batas waktu keterlambatan yang ditargetkan yaitu 24 jam dan yang paling banyak mengalami keterlambatan yaitu pada bulan Januari 2024 yaitu selama 160 jam. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, apa saja kejadian risiko dan penyebab risiko yang timbul terhadap tertundanya proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU Pacitan pada perusahaan Atiguna Putra. Lalu yang kedua, bagaimana penilaian risiko pada kegiatan proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU pada perusahaan Atiguna Putra cabang Pacitan dengan menggunakan metode House of Risk fase 1. Lalu, untuk yang ketiga, bagaimana tindakan strategi mitigasi risiko penyebab tertundanya proses bongkar muatan batu bara di Jati PLTU pada perusahaan Atiguna Putra Cabang Pacitan dengan menggunakan metode House of Risk fase 2. Lalu, lanjut ke bab 2. Itu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui penyebab tertundanya proses bongkar muatan batu bara di Jati PLTU Pacitan pada perusahaan Atiguna Putra berdasarkan metode House of Risk atau HOR. Lalu yang kedua, dapat menilai risiko penyebab tertundanya proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU Pacitan pada perusahaan Atiguna Putra. Lalu yang ketiga, memberikan beberapa tindakan mitigasi penyebab tertundanya proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU Pacitan pada perusahaan Atiguna Putra. Lalu untuk kontribusi penelitiannya sendiri, yang pertama bagi penulis yaitu meningkatkan pemahaman dan keahlian mendalam dalam menerapkan metode House of Risk. Ini termasuk identifikasi risiko, analisis penyebab, dan perancangan tindakan mitigasi secara sistematis. Lalu yang kedua, bagi perusahaan, yaitu memberikan strategi mitigasi untuk tertundanya proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU yang akan mendatang. Lalu untuk bab 3, berisikan diagram alur penelitian. Berikut adalah gambar diagram alur penelitian yang terbagi menjadi 4 fase. Diagram alur penelitian dilakukan kepada 3 expert yaitu General Manager, Manajer Operasional, dan Manajer Unit. Lalu berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dari wawancara kepada masing-masing expert, yaitu kepada 3 expert, dihasilkan eh, sebanyak 13 kejadian risiko dan 21 penyebab risiko, yaitu sebagai berikut. Setelah dihasilkan hasil penyebab risiko dan kejadian risiko, lalu dilakukan penilaian kepada masing-masing expert. Setelah dilakukan hasil penilaian kepada masing-masing expert, lalu dimasukkan ke tahap framework Osofri fase 1, yaitu sebagai berikut. Framework Osofri fase 1 ini digunakan untuk mencari agregat risk potensial dari masing-masing risk agent. Sebagai contoh, agregat risk potensial A1 merupakan mendapatkan nilai 95,4. Setelah mendapatkan agregat risk potensial dari masing-masing risk agent, lalu dilakukan perankingan mulai terbesar hingga terkecil dari masing-masing agregat risk potensial tersebut. Sebagai contoh, A17 mendapatkan agregat risk potensial yaitu senilai 159,84 yang mendapatkan ranking 1. Setelah mendapatkan hasil dari agregat risk potensial, lalu dimasukkan ke tahap diagram Pareto untuk dilakukan eliminasi menggunakan rumus 80/20. Berikut adalah hasil dari eliminasi dari diagram Pareto. Di
didapatkan 13 risk agent yang akan dilanjutkan untuk tahap mitigasi ke House of Risk fase 2. Setelah mendapatkan hasil mitigasi dari 13 diagram Pareto tersebut, lalu dimasukkan ke House of Risk fase 2 untuk dilakukan tindakan mitigasi wawancara kepada masing-masing expert. Didapatkan sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil wawancara kepada masing-masing expert, lalu dilakukan penilaian tingkat kesulitan kepada masing-masing expert, yaitu sebagai nilai berikut. Setelah mendapatkan hasil tingkat kesulitan dari masing-masing penilaian expert, lalu dilanjutkan ke tahap framework of risk fase 2 untuk mengetahui nilai total effectiveness of proactive action atau TEK dan juga effectiveness to difficult ratio of action atau ETDK. Lalu kemudian setelah mendapatkan nilai ETDK, lalu dilakukan perankingan mulai dari terbesar hingga terkecil. Sebagai contoh, PA1 merupakan nilai ETDK terbesar yaitu dengan senilai 857,7. Setelah didapatkan hasil dari masing-masing ETDK setelah diperingkatkan, lalu diurutkan berdasarkan nilai ETDK tersebut untuk eh, menjadi kesimpulan dan saran. Berikut adalah kesimpulan dari jurnal saya. Yang pertama, identifikasi kejahatan risiko dan penyebab risiko yang timbul terhadap tertundanya proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU Pacitan pada perusahaan Atiguna Putra. Terdapat 13 risk event dan 21 risk agent yang teridentifikasi sebagai pemicu terjadinya keterlambatan bongkar. Lalu yang kedua, penilaian risiko pada kegiatan proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU pada perusahaan di Guna Putra Cabang Pacitan dengan menggunakan metode Sofris fase 1 menghasilkan nilai ARP dari masing-masing risk agent. Sebagai contoh, nilai ARP tertinggi yaitu risk agent A17 yaitu mengenai terjadinya trouble di jalur unloading hopper dan conveyor dengan nilai ARP yaitu 159,84. Sedangkan nilai ARP terendah yaitu pada risk agent A7 dengan nilai yaitu 126,6. Lalu yang ketiga, mitigasi risiko penyebab tertundanya proses bongkar muatan batu bara di JT PLTU pada perusahaan Antigona Putra, cabang Pacitan, dengan menggunakan metode House of Risk fase 2 menghasilkan 19 preventive action untuk 13 risk agent dominan. Di bawah ini merupakan 3 preventive action dengan nilai efektivisan terbesar pada House of Risk fase 2 untuk keterlambatan bongkar. Untuk PA1, yaitu melakukan pengecekan berkala sebelum maupun selama kegiatan berlangsung untuk memastikan kelayakan dan kesiapan peralatan di jalur unloading dengan nilai ETT yaitu 857,7. Lalu PA4 yaitu menerapkan sistem rotasi unit loader agar umur pemakaian lebih merata dengan nilai ETT yaitu 378,18. Lalu PA5 yaitu PT Tiguna Putra memberikan reward kepada pekerja yang bekerja secara optimal berdasarkan hasil evaluasi kerja dengan nilai ETT yaitu 348,84. Untuk saran dari jurnal saya yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dari penarikan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat memperhatikan lagi hal-hal yang menyebabkan tertundanya proses bongkar muatan. Lalu yang kedua, analisis risiko dengan pendekatan Sofis merupakan metode yang disarankan untuk diterapkan karena dapat memberikan solusi efektif bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, pada penelitian selanjutnya disarankan agar pengembang metode Sofis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek finansial secara menyeluruh, yaitu melakukan integrasi antara estimasi biaya yang ditimbulkan oleh risk agent dan biaya implementasi dari setiap preventive action. Sekian presentasi jurnal saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.